Halo, selamat pagi adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama Bunda Regina dalam edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner, Rabu 6 April 2022. Hari ini kita masuk pada Pekan Prapaskah yang kelima. Bacaan yang kita renungkan di pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan 42. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa pembukaan. Marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa pembukaan. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan atas segala nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami, atas segala berkat perlindungan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau senantiasa menjaga melindungi kami sampai dengan pagi yang indah ini Tuhan. Dan bersyukur karena sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Lindungilah pekerjaan kami, lindungilah keluarga kami, lindungilah teman-teman kami yang kami jumpai di setiap langkah hidup kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan. Berkatilah kami dalam keseharian kami. Tuntunlah kami selalu Tuhan dalam setiap langkah aktivitas kami. Tuhan, terima kasih banyak karena berkat campur tangan-Mu kami boleh ada sampai dengan detik ini karena berkat pertolongan-Mu. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan 42. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang katakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaannya yang dikerjakan oleh Abraham.
tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa kita sadari, seringkali kita menganggap diri kita paling benar, paling berjasa, paling mengerti, dan paling mengenal Tuhan. Kita pun dengan mudah menyalahkan orang lain dan menganggap diri kita sebagai orang pilihan Tuhan. Bahkan dengan status itu, kita merasa berhak untuk merendahkan dan meremehkan orang lain, bahwa mereka tidak akan selamat serta tidak berguna untuk orang lain. Kita lupa bahwa manusia di hadapan Tuhan adalah sama. Beriman bukanlah berbicara mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah. Akan tetapi, beriman hendaknya dihidupkan. Kita beriman bukan supaya dipuji atau mendapatkan jaminan hidup, melainkan karena sebuah kesadaran dan keyakinan yang teguh bahwa Tuhanlah Sang Penyelamat. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali dalam hidup menggereja, kita merasa menjadi orang yang perlu dihargai dan diperhatikan karena peran besar kita. Pertanyaan untuk kita renungkan dan refleksikan, apakah kita sudah dimerdekakan dari kemunafikan dan kesombongan diri? Iman bukanlah label pribadi, tetapi sebuah pilihan hidup yang selalu mencari kebenaran sejati. Adik-adik dan remaja misioner yang saya cintai, selama masa Prapaskah ini, kita dituntut untuk selalu percaya kepada Tuhan. Kasih Allah adalah kasih yang paling kuat yang pernah ada. Itu adalah ikatan yang menarik kita kepada Tuhan dan memotivasi kita untuk melayani Dia dengan sukses. Nah, semoga renungan yang kita dengarkan bersama di pagi hari ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, marilah kita mendaraskan doa untuk anak misioner yang
ada di Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduslah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat melayani Tuhan dan sesama. Semoga demikian. Amin.